apakah ada yang berbeda dari pendistribusian vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun itu dibanding vaksinasi anak pada umumnya? Ya, secara umum vaksinasi yang dilakukan yang diinisiasi oleh Kodim 0617 Majalengka ini tak ada yang berbeda ya. Hanya saja petugas vaksinator kali ini dilakukan oleh para petugas kesehatan dari TNI. Mereka meskipun dari petugas kesehatan namun tetap menggunakan pakaian lengkap TNI-nya ya. Nah, menurut Dandim 0617 Majalengka, Letkol INF Andik Iswanto bahwa selain dari Kodim itu sendiri, pihaknya melibatkan 5 petugas vaksinator dari Lanut Sugiri, Sukani maupun 5 petugas dari Yonif 321. Nah, Dandim juga sempat mengatakan bahwa kegiatan itu akan terus digelar secara kontinu ya, hingga target 100% vaksinasi ke usia anak 6 hingga 11 tahun itu tercapai. Mei. Ya, kemudian kapan target pendistribusian vaksinasi pada anak ini selesai dan hingga hari ini berapa cakupan vaksinasi yang telah dilakukan? Ya, tadi juga saya sempat mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka bernama Lilis Yuliasi bahwa sudah 2 hari ini ya kegiatan PTM 100% diisi dengan vaksinasi COVID. Hal itu demi tercapainya target 117.000 anak usia 6 hingga 11 tahun divaksin. Kepala Dinas Pendidikan juga menyampaikan bahwa target pendistribusian vaksinasi ke anak usia tersebut akan selesai ditargetkan akan selesai pada akhir Januari 2022 ini. Target maju dari target sebelumnya yang mana dikabarkan selesai pada Februari. Namun tim vaksinator dari Pemda, TNI Polri maupun pihak swasta akan datang langsung ke sekolah-sekolah dan akan langsung melakukan vaksinasi kepada anak yang memenuhi syarat. Mei, demikian. Baik, terima kasih Eki atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Majalengka serta Dandim 0617 Majalengka. Berikut tayangannya untuk Anda. Sekarang sekitar kurang lebih ada 30% yang sudah divaksin anak. Untuk pembelajaran 100% di sekolah apa udah dimulai atau belum? Oh iya, ini kan kita sudah memasuki PTM 100%. Iya. Kemudian di masa vaksin sekarang itu sampai dengan diperkirakan oleh kita mudah-mudahan selesai di tanggal 19-20. Kita itu sudah mulai pembelajaran. Walaupun sekarang pelaksanaan vaksin berarti intinya adalah capacity building gitu. Dan termasuk pelaksanaan vaksin ini sampai dengan tanggal 20. Apakah syarat utama untuk mengikuti belajar itu vaksin? Untuk apa? Untuk ikut belajar di sekolah itu apa ada syarat vaksin? Ini juga merupakan salah satu proses pembelajaran juga. Iya. Karena bagaimana kita itu tidak hanya transformasi pengetahuan saja, tetapi bagaimana mengembangkan anak didik itu di pendidikan karakter, di pendidikan persiapan terhadap anak untuk kesehatan juga gitu dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan ini juga masuk ke dalam pembelajaran. Untuk kendala yang dihadapi selama ini apa dalam vaksinasi? Kendala yang dihadapi selama ini kami ya berkoordinasi bagus sih. Dari unsur TNI Polri, kemudian dari unsur Dinas Kesehatan dan juga teman-teman nakes dan juga antara Satgas Kabupaten dengan Satgas Kecamatan. Dan kita bekerja bersama-sama, mudah-mudahan saja apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah itu sesuai dengan timescale kita, kemudian sesuai dengan harapan kita sehingga berjalan dengan lancar dan sukses dan juga anak-anak. Ini adalah tindak lanjut dari kegiatan geber vaksinasi yang dari pemerintah kita jabarkan Satgas di bawah, dan saat ini Kabupaten Majalengka sendiri pun sudah capaian vaksin sudah 70% ke atas, dan untuk menindaklanjuti vaksinasi usia 6-12 tahun sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Geber ini termasuk semua serempak berjalan, termasuk dari pihak Polres sekarang juga lagi berjalan, dari TNI Polri semua berjalan, termasuk Dinas Kesehatan semua sudah terjadwal dari 26 kabupaten yang tersebar SDN-nya sudah ada jadwal masing-masing. Artinya TNI jemput bola, Komandan? Ya, sama udah ada program juga koordinasi dengan Dinkes, dengan Disdik, jadwal yang diberikan salah satunya di hari ini untuk TNI. Apa kontinu, Komandan, untuk Insya Allah akan tetap kontinu. Terus berlanjut sampai dengan anak-anak target anak SD yang ada di Kabupaten Majalengka bisa tervaksin.
Sampai kapan Komandan? Sampai selesai. Belum selesai. Iya, sampai selesai. Sasarannya? Sasarannya di hari ini target 500 orang, nanti selanjutnya nanti berapapun sisa yang ada sambil berjalan di hari-hari ini kan tetap berjalan. 5 hiji bagi kali 5. Ini sampai habis. 51, 52, target dalam 53, seminggu 54, ini sudah. Ratusan siswa berusia 6 hingga 11 tahun di SD Syuhada Kota Yogyakarta mendapat akses vaksin COVID-19 pada Senin 10 Januari. Dalam kegiatan yang digelar oleh Badan Intelijen Daerah atau BINDA DIY ini, anak-anak ditemani 2 superhero selama proses vaksinasi. Kehadiran Kapten Amerika dan Hulk di lokasi vaksinasi pun membuat para siswa antusias dan tak takut untuk menghadapi jarum suntik. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Aska Ramadan, wartawan Tribun Jogja yang akan menyampaikan laporannya. Halo Aska. Halo, selamat sore Mei. Selamat sore, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan apa yang melatar belakangi penyelenggara vaksinasi menghadirkan sosok superhero di lokasi vaksinasi ini. Oke, karena beberapa saat setelah dimulainya vaksin untuk anak memang banyak dijumpai anak-anak yang terkesan takut ya untuk menghadapi jarum suntik, sehingga Badan Intelijen Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan vaksinasi massal tersebut berinisiatif untuk menghadirkan sosok superhero yakni Hulk dan Kapten Amerika di lokasi vaksinasi di SD Syuhada Kota Jakarta. Sebelumnya saat momentum Natal kemarin juga dihadirkan sosok Sinterklas untuk menemani anak-anak vaksinasi. Jadi ini bukan yang pertama, tapi sudah yang beberapa kalinya ada sosok-sosok yang menemani proses vaksinasi itu. Begitu, Mei. Iya, kemudian bagaimana respon dari anak-anak sendiri dengan kehadiran 2 superhero ini? Ya, tentu saja sebagian besar anak-anak sangat antusias, bahkan mereka berlomba-lomba untuk divaksin karena diiming-imingi foto bersama superhero itu. Bahkan saat penyuntikan, mereka beberapa di antaranya ada yang merequest ke orang tua atau pendampingnya supaya difoto. Jadi ya meski ada beberapa yang menangis tapi hanya sebagai kecil saja. Rata-rata sangat antusias untuk mengikuti proses vaksinasi tersebut. Gitu, Mei. Iya, kemudian Aska dapat Anda jelaskan sejauh ini bagaimana capaian vaksinasi anak di Kota Yogyakarta sendiri? Berdasarkan data terakhir yang kami terima pagi tadi, sejauh ini sudah 60%, lebih dari 60% anak usia 6 sampai 11 tahun di Kota Jakarta yang sudah tervaksin. Kemudian targetnya ada 41.000 anak yang kemungkinan bakal selesai dosis pertama pada Januari mendatang. Kemudian untuk dosis kedua pada akhir Februari. Seperti itu. Baik, terima kasih Aska atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, sama-sama, Mei. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Pertemuan tatap muka 100% dilaksanakan di Kota Malang pada Senin 10 Januari. Siswa di SMP Negeri 1 Kota Malang diatur saat datang dan pulang agar tidak terjadi penumpukan. Perharinya siswa diberi 6 jam pelajaran dengan durasi 40 menit setiap mata pelajarannya. Di dalam kelas juga terdapat pembatas meja dari akrilik yang dipasang selang-seling sebagai upaya menjalankan protokol kesehatan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Surya Malang, Silvianita Widiawati yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Silvi. Halo, selamat sore Mei. Ya, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda bagaimana pelaksanaan uji coba pertemuan tatap muka 100% di Kota Malang ini. Ya, di Kota Malang untuk uji coba tatap muka 100% itu untuk SMP negeri sudah dimulai per 10 Januari 2022. Namun dari sekolah swasta sudah memulai lebih dulu karena dalam surat edaran surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang memang membolehkan tatap muka 100% pada semester genap tahun ini. Saya sampling ke SMP 1 Kota Malang, di mana sudah juga dilaksanakan dan kebetulan dari Kepala Dinas juga melakukan pantauan ke sana.
dari suasana sekolah juga mulai ramai karena ada siswa yang belajar di kelas, ada yang sudah melakukan kegiatan olahraga dan sebagainya. Dan uniknya karena harus berada di kelas, maka di sekolah ini kan biasanya melaksanakan pembelajaran dengan moving class. Jadi ada siswa yang harus ke lab kayak gitu. Tapi karena harus di kelas, maka ada penggunaan aula untuk dijadikan kelas karena jumlah kelasnya jadi berkurang. Gitu. Ya, kemudian dalam PTM ini apakah ada sidak dari kepala dinas sendiri dan bagaimana kesan para siswa? Dari kepala dinas Pak Suarjana melakukan sidak ke 2 SMP negeri sampling, yaitu ke SMP 21 dan SMP 21 dan SMP 1. Dia juga melihat antusias siswa dan dia memberi semangat agar siswa dalam pembelajaran luring ini bisa lebih lama lagi dan tidak bersifat uji coba. Namun dikatakan dia untuk menyebut uji coba karena belum tahu kondisi berikutnya bagaimana, apalagi ada varian Omikron ya. Jadi dia menyebut sebagai uji coba untuk tatap muka. Seperti itu. Baik, terima kasih Silvi atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadis Dikbud Kota Malang serta salah seorang siswa kelas 8 SMP 1 Kota Malang. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah saya mendatangi beberapa sekolah itu anak-anak semangat. Bingar-bingarnya anak-anak dalam rangka PTM ini kelihatan sekali. Mereka lepas, bukan berarti lepas, tapi saya tanya bukan karena kamu bebas, bukan. Tapi karena dia satu alasannya paham untuk pembelajarannya itu yang sangat ternyata menurut anak-anak kita untuk pembelajaran daring itu masih belum begitu efektif. Yang paling efektif adalah pembelajaran tatap muka. Kemudian yang berikutnya bisa sosialisasi dengan teman, kan gitu. Kemudian juga mohon maaf, dia bisa nambah imun karena itu tadi sosialisasi ceria, tidak hanya di rumah saja, dikungkung di rumah saja, itu mayoritas seperti itu. Tapi namun demikian kami tetap menyarankan kepada anak-anak kita bahwa tetap harus prokes dan termasuk Bapak Ibu guru. Makanya kan di SKB 4 Menteri boleh ekstrakurikuler, boleh olahraga, tapi tetap harus protokol. Usahakan olahraganya yang sifatnya adalah perseorangan. Suka Bu, karena banyak teman. Terus pembelajarannya juga langsung dari guru ya, gitu ya. Iya. Kalau materi langsung dari guru. Kalau kendala selama daring kemarin gimana? Kayak jaringannya banyak yang nge-lag. Oh gitu. Terus harapanmu masuk setiap hari ini gimana? Lebih mengenal gitu ya pelajarannya. Iya. Oh iya. Makasih ya. Iya. Pembelajaran tatap muka atau PTM 100% di sejumlah daerah di Provinsi Riau dimulai pada Senin 10 Januari. Penerapan protokol kesehatan pun dilaksanakan secara ketat. Di Kabupaten Pelalawan sendiri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat melakukan pemantauan pelaksanaan PTM penuh di beberapa sekolah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Johannes. Halo rekan Mei dan selamat sore semua Tribuners. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana PTM 100% di hari pertama pelaksanaannya di Pelalawan sendiri. Baik rekan Mei. Kabupaten Pelalawan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% semenjak hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022. Hal ini sesuai dengan persetujuan dari Satgas COVID-19 yang dirapatkan pada pekan sebelumnya. Semua sekolah pada jenjang pendidikan yang berada di naungan Disdikbud Kabupaten Pelalawan dibuka secara penuh melakukan pembelajaran tatap muka 100% mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Pada hari pertama itu juga Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan juga melakukan pemantauan di beberapa kecamatan ke sekolah-sekolah untuk melihat
bagaimana proses pembelajaran tatap muka hari pertama secara penuh ini atau 100% ini. Mulai dari penerapan protokol kesehatannya, yakni pengadaan wadah pencuci tangan di setiap lokal, penjagaan jarak antar siswa yang duduk, bahkan mewajibkan penggunaan masker untuk semua siswa, tenaga pendidik, dan tenaga pendidikan, termasuk juga pengukuran suhu tubuh terhadap semua orang-orang yang datang ke lingkungan sekolah untuk mengantisipasi terjadinya penularan COVID-19 di selama pembelajaran tatap muka 100% ini. Hal ini akan dilakukan selama 14 hari, kemudian dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tatap muka ini untuk dilakukan pembenahan selanjutnya. Demikian, rekan Mei. Iya, kemudian bagaimana terkait guru dan siswa yang belum divaksin? Baik, berdasarkan konfirmasi kami dengan Disdikbud Kabupaten Pelalawan, sebenarnya untuk guru sebanyak 97% telah melakukan vaksinasi. Namun 3% lagi tidak dilakukan vaksinasi karena memang secara medis mereka tidak diizinkan atau belum diperbolehkan oleh dokter untuk melaksanakan vaksinasi. Mereka memang bersedia untuk divaksin, namun secara medis mereka belum dilakukan vaksinasi. Alhasil, guru-guru yang belum vaksin tidak diizinkan mengikuti atau melakukan pembelajaran tatap muka dengan siswa. Demikian juga siswa yang belum melakukan vaksin juga mereka melakukan pembelajaran secara daring yang dilayani oleh para guru ataupun pihak sekolah. Demikian, rekan Mei. Ya, kemudian apa yang dilakukan jika terdapat guru atau siswa yang mengalami gangguan kesehatan bergejala seperti COVID-19? Baik, rekan Mei, Disdikbud Kabupaten Pelalawan juga sudah mengatur hal-hal yang mengantisipasi terjadinya penularan di sekolah melalui surat edarannya sebelumnya, yakni pihak sekolah wajib menyiapkan ruang UKS. Ruang UKS ini harus disulap seperti bisa dikatakan ruang untuk isolasi ketika ada siswa ataupun tenaga pendidik ataupun tenaga pendidikan yang mengalami gejala panas atau demam yang menyerupai COVID-19 langsung diamankan di ruangan tersebut. Kemudian pihak sekolah berkoordinasi dengan kepala puskesmas ataupun satgas COVID-19 kecamatan terkait untuk melakukan penanganan pertama. Dan jika memang bergejala seperti dinyatakan COVID-19 akan ditindaklanjuti oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Pelalawan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Demikian hal-hal tersebut untuk dilakukan dan telah diumumkan kepada seluruh sekolah. Hal ini diharapkan oleh Disdikbud Kabupaten Pelalawan untuk berjalan konsisten agar pembelajaran PTM 100% ini bisa berlangsung hingga beberapa waktu ke depan dan berjalan lancar. Demikian, rekan Mei. Baik, terima kasih Johannes Tanjung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Siap. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pada Senin 10 Januari, pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM digelar secara penuh di sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bangka, seperti di SD Negeri 10 Sungai Liat, di mana para peserta didik tampak sangat antusias mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Rozali Romkat, menyebutkan ada beberapa sekolah yang memilih membuka PTM 50% terlebih dahulu sambil mempersiapkan diri dan melihat perkembangan ke depannya. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Bangka Pos, Arya Bima, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Arya. Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan apa alasan pemerintah daerah membuka PTM secara 100% ini? Ya, baik rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa sejak kemarin, Senin 10 Januari 2022, telah dibuka pembelajaran tatap muka secara penuh ya, atau 100% di Kabupaten Bangka. Nah, adapun dibukanya ataupun alasan dibukanya pembelajaran tatap muka ini secara 100% adalah dikarenakan saat ini Kabupaten Bangka sudah masuk kategori PPKM level 1 ataupun kategori zona hijau ya. Sedangkan dalam beberapa hari terakhir juga Kabupaten Bangka tidak memiliki kasus COVID-19 sama sekali. Oleh karena itu, berdasarkan hasil keputusan bersama SKB 4 Menteri, bahwa daerah-daerah yang sudah level 1 ataupun yang sudah masuk dalam kategori zona hijau sudah diperbolehkan untuk membuka PTM 100%. Seperti itu, rekan Mei. Iya, kemudian bagaimana antusiasme siswa-siswi sendiri terkait dibukanya kembali PTM secara penuh ini? Ya, baiklah, berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan bahwa memang
para siswa-siswi sangat antusias sekali ya, termasuk para orang tuanya juga. Di mana salah satunya kemarin saya sempat melakukan wawancara di SD Negeri 10 Sungaliat, di mana para siswa tampak sangat bergembira ataupun tampak sangat asik belajar di dalam kelas, terbukti dengan interaksi yang mereka lakukan baik kepada teman sebangku ataupun teman sekelasnya serta kepada para guru. Selain itu, pihak orang tua juga menyebutkan bahwa PTM yang dibuka secara 100% ini akan dinilai lebih aktif untuk memberikan materi pelajaran kepada siswa. Seperti itu, rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana kesiapan pihak sekolah sendiri dalam menjalani PTM 100% ini? Arya. Ya, baiklah, disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 10 Sungaliat bahwa untuk dari pihak sekolahnya sendiri sudah sangat siap, bahkan menanti-nantikan dengan hadirnya PTM secara penuh ini sendiri. Terbukti dari pihak sekolah sendiri sudah menyiapkan berbagai fasilitas protokol kesehatan ya, seperti menggunakan ataupun pengecekan termogan saat masuk pintu ataupun gerbang sekolah, seperti itu, serta menggunakan ataupun menyiapkan alat cuci tangan, masker, dan lain sebagainya. Sementara itu, para siswa juga tidak diperkenankan untuk membeli jajanan ataupun membeli makanan di luar lingkungan sekolah. Oleh karena itu, semua siswa hanya diperbolehkan membawa bekal dari rumah sehingga meminimalisir interaksi mereka kepada orang asing. Tak hanya itu, para orang tua juga tidak diperbolehkan memasuki lingkungan gerbang sekolah, sehingga para orang tua hanya diperbolehkan menunggu ataupun mengantar jemput anaknya sampai di depan pintu gerbang sekolah. Seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih Arya Bima atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari Senin tanggal 10 Januari 2022, bahwa pembelajaran tatap muka kita laksanakan di semua jenjang pendidikan, yaitu di Kabupaten Bangka. Dan juga berdasarkan pengecekan dan pemantauan, berjalan lancar, berjalan tertib, dan juga walaupun masih ada kekurangan tetap saling membenahi dan juga saling melengkapi. Tapi yang terpenting, kegiatan PTM ini ada yang sudah melaksanakan 100% secara full, dan juga ada yang masih 50%. Karena kenapa? Mungkin mereka ingin melihat untuk evaluasi dan persiapan-persiapan. Tapi insya Allah pada minggu kedua bulan Januari mereka akan melaksanakan, yaitu pada tanggal 17 untuk melaksanakan PTM-nya 100%. Sementara untuk di SD itu sudah berjalan 100%. Dan juga murid kita, siswa kita sangat semangat dan juga sangat bergairah dan penuh keceriaan. Dan juga guru-guru juga demikian, karena mereka sudah masuk. Dan juga pada masuk PTM mulai hari ini berdasarkan keputusan bersama 4 menteri, untuk pembelajaran tatap muka dilaksanakan 6 hari full dari mulai Senin sampai hari Sabtu, dan juga maksimal durasi jam pelajarannya hanya 6 jam. Bisa kurang menyesuaikan kondisi di sekolah masing-masing. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.